untuk kasus yang sifatnya dingin. Ya, jadi sindrom dingin itu bisa kita gunakan musi-musi. Ya. Dan musi-musi ini Bapak Ibu ketahui ya bahwa musi-musi dengan penusukan akupuntur itu dua hal yang tidak terpisahkan. Terus ditambahkan juga dengan teknik cupping ya, teknik pengokopan. Itu juga memang salah satu teknik di dalam ilmu akupuntur juga. Terus yang ketiga itu teknik bleeding, teknik pengeluaran darah seperti itu ya. Jadi teknik-teknik itu memang sering banyak dilakukan di kalangan akupuntur sendiri. Seorang akupunturis itu juga bisa untuk menggunakan teknik bleeding ya, pengeluaran darah, teknik musi-musi dan juga teknik cupping ya. Cupping istilahnya teknik cupping itu bisa tahu kalau orang bilang tuh kayak bekam api ya, seperti tempat menggunakan api. Itu juga bisa digunakan untuk proses sinergi dengan ilmu akupuntur dan musi-musi. Jadi ya itu memang keahlian dari seorang terapis akupuntur ya, dia bisa melakukan penusukan, melakukan penghangatan yaitu dengan musi-musi, teknik pengeluaran darah ya, dan yang terakhir itu dia menggunakan cupping, pengokopan ya. Itu juga salah satu keterampilan dari seorang akupunturis ya. Bahkan itu adalah teknik-teknik yang memang sudah tidak terpisahkan dari ilmu akupuntur ya, pada boleh bilang seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering praktek ya, apalagi yang sini yang sudah belajar Master Tung, siapa yang udah belajar Master Tung di sini? Ada yang belajar? Oh iya, Pak Andi. Terus apa lagi? Apa lagi yang udah belajar? Ya. Masya Allah, Pak Andi udah belajar, hebat. Ada lagi ya. Bapak Ibu yang udah baca-baca nih? Ya, emang kalau musi-musi itu kalau di dalam ilmu akupuntur tung itu memang dia bagian dari utama juga dalam pengobatan akupuntur tung ya. Bahkan dia sering menggunakan musi-musi juga ya, salah satu tekniknya ya. Pak Dedi itu mic-nya off, Pak Dedi boleh dinyalain? Iya. Oke, nah ini dia musi-musi ya. Jadi musi-musi itu memang salah satu teknik pengobatannya yang digunakan untuk kasus sindrom dingin. Jadi itu aja kata kuncinya. Pemanasan untuk kasus yang sifatnya dingin. Jadi panas lawannya dingin. Ya, intinya di situ dulu. Ya. Kata kuncinya. Dulu saya pengalaman saya waktu pernah belajar itu ya, musi-musi itu sampai ada yang kebakar ya, pernah saya lakukan. Dulu waktu proses belajar ya. Jadi dia itu kok tidak terasa gitu ya, saya moksya ya, lama-lama dia terasa panas, ketika dia panas Pak ini gitu. Tapi dia udah mati rasa gitu. Jadi sedekat apapun di moksya itu dia tidak terasa apa-apa gitu. Itu kasus penyakit apa Pak Dedi? Sampai ya, dia waktu itu kasusnya itu dia mah ini apa lumpuh ya, akibat terjatuh ya, lumpuh jatuh, jadi dia mati rasa, dicubit kencang apapun dia nggak terasa apa-apa. Oh gitu. Oh jadi di moksa juga nggak berasa apa-apa ya? Iya, di moksa juga tidak terasa apa-apa kan, jadi di moksa ditusuk nggak ada rasa apa-apa dia. Orang dia emang mungkin ada faktor saraf ya ke ini ya, sehingga sistem rangsangan dia rasa indera ini jaringan itu dia tidak berespon ya, itu tidak terlalu berespon. Nah itu yang kadang-kadang si pasien tidak merasakan apa-apa gitu, ditubik mau diapain gitu ya, nggak ngerasa apa-apa kata dia seperti itu ya. Pengalaman saya seperti itu dulu tuh ya. Nah jadi pengobatan musi-musi menggunakan moksa dari bahan obat ai ya, atau Artemisia vulgaris atau baru Cina ya, istilahnya obat baru Cina. Emang di dalam ilmu HPA itu juga baru Cina untuk merasakan sirkulasi di masalah kewanitaan ya, baru Cina itu ya.
yang dibakar pada titik-titik akupuntur tertentu dengan daya pemanasan api yang ditimbulkan menembus permukaan kulit otot tiba di meridian sehingga menimbulkan reaksi pengobatan dan pencegahan. Jadi muksi-muksi ini memang khusus ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, digunakan untuk kasus sindrom dingin ya, kayak titik gitu ya. Kalau sindrom panas nggak bisa, dia jadi bisanya gunakan sindrom dingin ya. Sehingga pada jarum pada musim itu terdapat pula cara penguatan dan pelemahan ya. Jadi sama dengan jarum yang kemarin kita bahas ya. Kalau penguatan di akupuntur itu kalau untuk pelemahan beberapa ini kira-kira masih ingat kayak teknik sedasi. Kira-kira gimana teknik sedasi? Dalam di apa di kita bilang menggunakan jarum. yang Teknik sedasi digoyang-goyangin setiap 20 detik ya, 20 menit apa detik ya. Ayo Pak Andi barangkali Dikeluarin darah ya? Digoyang-goyang keluar darah? di bandara bagaimana Pak Dedi? ya kalau misalkan pakai akupuntur, kalau untuk teknik pelemahan pakai berapa ini? Tekniknya gimana? Teknik pelemahan. Kalau kita tahu itu untuk melemahkan, itu untuk menguatkan. Di atas 15 menit pasti cabut, digoyang keluar darahnya. Bukan keluar darahnya, bukan. Jadi sebelum dicabut, digoyang-goyangan dulu, baru dicabut ya, biar si yang ada di dalam itu dia keluar gitu. Jangan bekas lubang pencabutannya tidak ditutup. Nah, itu teknik pelemahan. Kalau teknik penguatan yaitu ketika dicabut jarumnya langsung ditutup. Nah, itu teknik penguatan ya. Dan kalau untuk berdasarkan waktu tadi ya di atas 15 menit, nah itu teknik pelemahan, di bawah 15 menit itu teknik penguatan. Atau juga dengan teknik kerangsangan yaitu 5 menit sekali yaitu teknik penguatan, atau 2 menit sekali yaitu teknik sedasi. Nah itu harus di ini ya Bapak Ibu ya, harus dihafal tuh ya. Kalau mau ikut ujian nasional akupuntur itu ya nanti begitu nanti pertanyaan. Master, itu kan untuk ujian Master ya. Kalau pada praktek di lapangannya Master, misalnya kita menusuk pasien nih untuk efek menguatkan. Apa disadari kalau lagi ngobrol gitu kelewatan jadi lebih dari 12 menit apa langsung dia beralih ke sedasi? Oh gitu. Jadi gini, contoh teknisnya Pak, Bapak pengen niatnya penguatan ya, Ya, gitu ya. terus Ya, ngobrol tapi kelamaan ternyata kok gitu. udah lebih 15 menit gitu kan? Nah, Ya, ya udah Pak, ketika dicabut bekas jarumnya langsung tutup, udah itu penguatan. atau katakan nih pas kita cabut, kita tinggal karena keluarga gitu, udah tercabut sendiri ya, cabut sama dia yang buat tutup. Ya, jadi ketika Bapak pengen teknik penguatan ternyata kelewatan 15 menit karena sering ngobrol gitu ya. Nah, itu pas cabutnya aja Pak, langsung ditutup bekas lubang cabutannya itu juga sama juga penguatan. Jadi gini Master, saya kan sering ada kayak keluarga atau apa datang gitu ke rumah ya. Nah, terus saya lagi pegang pasien ini sambil terapi saudara juga nih ya, di rumah gitu. Itu bisa saya tusuk, saya tinggal ke ruang praktek, pegang pasien lagi. Gitu balik kelamaan udah dicabut sama dia. Gitu. Maksudnya dicabut sama pasien apa sama Bapak? Sama pasien saudara ini. Jadi saya kelamaan ngobrol dalam sampai lebih sejam gitu kan. Gitu balik, oh iya lupa belum dicabut, udah dicabut ini. Berani banget tuh pasien. Oh, dicabut. Bapak waktu itu ya itu lain lagi kesannya berarti Pak. Itu keren banget Berarti pasiennya bisa berarti berani lain nyabut. lagi itu pemikiran Enggak, besar sering tuh dia kan tadi. rutin terapi kalau tiap weekend gitu ke Oh rumah. gitu. Nah, dia pengen terapi buat penyakitnya gitu. Gimana tuh Oh, Pak kayak Dedi? gitu. Cuma kasusnya itu juga Pak, kita tidak tahu ketika dicabut itu apa dia ditutup atau dia dibiarkan Jadi saya terbuka. nggak tahu, jangan jelas mungkin enggak gitu kan. Ya yang jelas ya emang kagak, berarti emang jatuhnya nanti Jadi kayak gitu sedasi. teknik pelemahan, sedasi. Jadi pikir berubah Master ya. Iya, ini kan nggak tahu aturan main ya, ketika mencabut itu bagaimana gitu kan, atau berdasarkan waktu, ya seperti itulah emang. Kalau pasiennya udah mandiri ya, repot emang. Saya Pasiennya aja udah kalau mandiri. ditusuk kan berani nyabut. Iya, kadang juga pasien juga itu Bu, jadi pakai skapel puntur di kepalanya cabut tusuk-tusukin, nanti saya coba Bu ya nanti di rumah Pak, iya silahkan cabut ya Bu, gitu Emang aja. pernah ada gitu Pak? Ada, kan Oh, dia pakai kerudung.
Jadi dipakai skupunktur, tusukin kepalanya, Heeh. nanti cabutnya di rumah Pak kan lama-lama kan Pak gitu dibilang. Iya lama, sekitar 1,5 jam baru dicabut. Ya udah nanti saya baru bawa mobil dia, kepala masih ada jarum. Itu Keren kan? itu kalau kelihatan orang itu udah kayak apa? Iya nanti namanya dicabut nanti di rumah dia udah biasa. Oh, Ya kalau udah. udah biasa mah nggak masalah sih Pak ya. Iya kan nanti di dicek lagi. Tolong Bu, kalau misalnya dibuka nanti jilbabnya coba cek ada keluar darah gak? Iya kata dia. Itu juga Master. Jadi ada kayak misalnya nih kita mau buat tonik nih, kita tusuk dia pakai jilbab atau di baju kita tembusin. Tapi berapa menit kemudian pas kita ngeh dia udah dicabut. Kita nggak tahu nih karena Kecabut dia bergerak sendiri. gimana gitu. Jadi Kalau niat mau sedasi malah jadi tonik kan enggak? Atau gimana? Dicabut sama dia sendiri. Kecabut karena dia kan pakai baju. pakai hijab atau pakai baju, saya tembusin aja gitu kan. Hmm. Karena digoyang atau gimana, cabut gitu, lepas. Bajunya ketarik kali Pak Dedi, jadinya Iya, lepas dengan nggak ngeh gitu. sendirinya. Oh, Nah, tusuk lagi sedasi aja. jadi malah jadi tonik dong gitu ya. Tusuk lagi aja. Bapak tujuannya buat apa? Masuk ke dia. Buat melemahkan nih gitu. Oh, Oh, memang melemahkan. dijadwal berapa waktu lamanya? Itu dia ngobrol pas nggak sadar atau Pak ini kok nggak berasa cabut gitu kan. Hmm. Pas dia ngobrol goyang-goyang gitu kali. Berapa jam? Waktu itu udah berapa lama Bapak kira-kira ngitung? Belum lama orang ngobrol sebentar kan, ngobrol saya duduk di meja. Pelemahan kan? Pelemahan kan? Iya, Iya kan dicabut kan tanpa ditutup. Ya udah pelemahan betul Pak. begitu ya. Pak Dedi kalau misalkan jatuh Iya. dengan sendirinya tuh jarum kan kita niatnya tonifikasi nih Pak Dedi misalkan. Tiba-tiba jarum yang ditusuk itu lepas sendiri gitu ya. Itu kan berarti kan jatuhnya pelemahan misalkan. Nah itu apa ditusuk lagi atau dibiarin aja bagaimana Pak Dedi? Kalau saya sih seringnya tusuk aja selama waktu berjalan tusuk lagi aja nggak apa-apa. Oh gitu, tusuk lagi aja Tapi tetap hitungannya nanti sesuai dengan yang jarum terakhir ya. Iya, berarti kan itu jarum susulan Pak Dedi. Jarum susulan. Bukan, tapi dihitungnya tadi sama aja yang tadi. Gitu. Oh gitu, iya. Iya. Nah, nggak apa-apa ya. Sebenarnya masalah teknis aja ya. Emang kalau lebih aman itu kalau saya sering pakai ya 30 menit aja udah. Mau nguatin, mau melemahkan udah. Jadi nanti apa akan sendirinya gitu, menguatkan dengan sendirinya, melemahkan dengan sendirinya udah. Iya. Yang Iya, 30 menit lebih aman ya Pak Didi? Iya, saya seringnya 30 menit. Di pasien-pasien saya juga sering 30 menit. Iya, Saya sama Pak pakai. Didi. Saya 30 menit udah selesai. Cabut udah. Gitu. Oke. Jadi udah kayak gini Bapak Ibu ya, dalam ilmu akupuntur itu kadang apa yang kita pikirkan itu arah gerakan jarum itu juga bisa berpengaruh. Jadi gini, kita nusuk di bagian misalkan L11. Terus kita pikir, oh ini buat gangguan ini masalah apa ya, ngurangin panas gitu. Ya benar kan? Akhirnya dia akan terasa kalau kita yakin itu dia dirasakan pasien itu apa yang kita yakin itu dia akan terasa juga gitu. Lebih cepat dibanding kita hanya nusuk, nggak ada feeling apa-apa ke pasien, udah dia juga nggak ngerasain apa-apa. Itu pengaruh Pak Didi? Pengaruh, karena kan gini, di dalam ilmu akupuntur itu kan ada yang namanya kita gini, ketika kita tusuk, kan kita kan memberi energi kita juga kan ke jarum itu kan, Iya. cinya kan. Nah ketika cinya terkontak udah terhubung dengan kita, nah itu nanti dia akan berpengaruh tuh apa yang kita pikirkan. Bahkan kita, oh iya nanti begini Pak, nanti dengan jarum ini, titik ini nanti akan berpengaruh gini-gini. Ya betul akan berpengaruh begitu juga. Jadi kita memberikan sugesti juga kepada pasien kita ya Pak Didi ya? Iya, karena kan kita kan udah ini, udah istilahnya udah kontak gitu, ibarat kata kita udah ada kontak dengan dia gitu. Intinya gini ya Pak Dedi, intinya bahwa keyakinan kita itu membentuk suatu energi dan mentransfer ke pasien kan gitu. Betul. 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 Nah itu emang kadang bisa berpengaruh. Kadang gini, saya juga pernah ngalamin ini. Nusuk aja Sama udah juga ini, sama juga gitu. Melano kalau kita ngobati, pertama penampilan juga penting juga karena itu salah satu sugesti juga. Iya betul. Betul. Makin tua makin dihormatin Pak. Iya. Berarti Pak Didi udah ini senior udah.
udah Jadi kayak mas. kasus gini, kayak teman saya, dia kayak guru saya, dia masih muda, lulusan Cina juga di satu kelasnya dia itu lulusan udah usianya dia masih usia sekitar 25 tahun ya. Tapi angkatan dia itu ada usianya udah 70 tahun. Yang paling laris katanya klinik dia tuh yang ramah. Dianggap dia senior pada satu angkatan tapi dia. Berarti senioritas itu lebih diutamakan ya. Iya kelihatan, jadi kelihatan Iya. ketika dilihat, oh iya begitu ya. Iya. Jadi mereka kelihatan lebih senior gitu kan. Nah, Heeh. makanya kan di dalam dunia terapis itu banyak emang yang Eh, usia-usia di atas 60 satu tahun seket, mereka yang mulai belajar ilmu pengobatan dan satu biasanya seket, mereka lebih cepat satu seket, dibanding Bi. lebih cepat mereka mendapatkan pasien gitu bandingkan orang yang masih muda-muda gitu kan ya. Pak kamu emang bisa ini pengalaman nggak udah mau apa belum gitu kan kadang-kadang seperti itu. Iya. Iya Ya betul. kecuali memang di dalam klinik kita itu misalkan terapisnya muda-muda nggak masalah tapi sebagai konsultannya kita usianya kita udah kita gitu biasanya pasien udah trust juga sih percaya juga sama kita gitu. Iya iya. Iya jadi Oke gitu. oke. Iya. Iya. Makasih Pak Dedi pengalamannya, bagi-bagi pengalaman ini. Iya, jadi emang kadang berpengaruh juga. Ya itu pengalaman itu juga. Jadi kita ketika dilihat pasien juga, wah udah senior nih, gitu kan. Ya udah, gitu. Jadi kita ini kan kita apa? Kita udah dari dia itu udah ada harapan gitu, istilahnya udah ada harapan ketika ketika terapi itu dia ada timbul rasa harap. Ya, nah di antara harap dia mau sembuh, kita juga harap untuk mengobati biar dia sembuh. Tuh itu ketemu tuh. Nah, ketika itu ketemu, nah jadi klik, nah langsung tuh pasien tuh insya Allah lebih cepat proses penyembuhannya. Iya. Iya, jadi gitu ya. Bapak Ibu ada yang mau Yes. ditanyakan ke Pak Dedi? Nah itu ya. Jadi kita ini ya berdasarkan pengalaman karena ini ilmu moksa itu dengan tadi sama ya. Jadi di dalam ilmu tadi moksibusi ya. Jadi di situ juga ada teknik penguatan dan teknik Pelemahan. apa pelemahan ya. Jadi pelemahan itu digunakan untuk kasus yang sifatnya ekses ya. Kalau misalkan teknik penguatan untuk kasus yang sifatnya defisien ya. Jadi bisa dinikan. Nah, itu juga ya seperti juga pada jarum, pada moksibusi terdapat dalam penguatan dan pelemahan. Ya, pada penguatan api tidak ditiup untuk membara, melainkan dibiarkan mati sendiri, lalu titik ditekan. Ya, pada pelemahan api ditiup dan pula pada saat moksa diangkat dan membiarkan titik tersebut. Ya, jadi kalau moksibusi itu artinya gini, semakin dia panas ya ditiupin terus ya, gitu. Kan semakin panas semakin membara ya ketika kita di tempat titik yang akan kita tuju itu Iya. maka dia akan teknik cepat untuk melemahkan gitu tapi kalau misalkan kita dalam moksibusi itu istilahnya tidak kita tiup-tiup ya jadi tetap ya kita perhatikan nanti moksibusi itu seperti rokok ya kayak model rokok gitu jadi kan kadang ada debunya abunya ya seperti itu ya atau besi sabarannya ya nah itu tetap harus kita perhatikan juga harus kita bersihkan juga jangan sampai nanti baranya itu mengena ke kulit pasien gitu. Itu sakit itu pasti kebakar ya. Pak Dedi, bukannya sekarang ada moksa yang baru yang tanpa abu tuh Pak Ya Dedi? pakai tempat, pakai itu ya. Mm. Hmm. Terus yang pakai dilapisi besi gitu kan. Ya wajar. Moksa itu untuk sindrom dingin ya Pak Dedi ya? Ya, udah untuk sindrom dingin namanya juga dia prosesnya dibakar kan, dibakar. Iya. Titik moksanya ya sama dengan titik meridian. Iya Pak, jadi kita yang di moksa itu ada titik-titik yang kaitan dengan titik akupuntur tapi ya diingatkan lagi sekali lagi tapi Bapak Ibu tidak semua titik akupuntur itu digunakan untuk moksa juga karena nanti ada larangan-larangan misalkan di dalam yang udah saya pernah share ya di di titik-titik ya gambar titik akupuntur dan penjelasannya di sini nih. Jadi ada tidak semua titik-titik akupuntur itu digunakan moksa. Ada yang selain tidak dibolehkan ya. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Bukan Bang Besa itu mah. BCA, kok Raisa ya Mas? Itu bukan BCA itu. Coba yang bener. Master, Ya, misalnya nih kita ada kayak buku petunjuk atau buku pedoman nih, titik A, B, C, D, E. Nah terus yang titik D dan E di moksa. Sementara kita nggak ada moksa.
apa yang kita lakukan buat mengganti moksa itu, Master? Kalau untuk pengangkatan, Iya, jadi ganti misalnya moksa ya kita ambil bisa kan, kita ambil titik yang berunsur api. jadi titik itu diganti gitu sama titik lain yang berunsur apinya. Iya, titik yang berunsur api. Kan tiap-tiap meridian kan ada titik berunsur 5 unsur. Kayu, api, tanah, logam, air untuk yang yin, terus logam, air, kayu, api, tanah untuk yang yang. Jadi cari aja di situ titik yang unsur air atau unsur api, sorry ya, unsur api yang sifatnya dia memanaskan. Oh, betul, Master. Hmm. Oke, Master. Nah ini contoh kayak gini ya, Bapak Ibu ya, nih saya kasih contoh. Jadi tidak semua titik-titik itu yang kita pakai itu di moksa seperti itu, ya. Nah contohnya ini nih. Nah titik nomor LU5, kita lihat di sini LU5, titik ini, ya cece. Nah di sini di grup di tulisan poin C, ya penusukan tegak lurus dalam 0,3 sampai 0,5 cun. Kontraindikasi untuk moksa. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan semua titik itu karena dia katanya sama dengan titik-titik yang di jarum ya, itu beda ya. Jadi untuk moksa itu ada kontrajunya juga, ada kontraindikasinya juga. Jadi makanya dalam kita nanti melakukan penusukan ya, harus selalu melihat panduan yang ada di modulnya ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh di titik LU5 ternyata di sini ada kontraindikasi untuk moksa. Berarti secara garis besarnya berarti itu tidak boleh dilakukan moksa apapun yang terjadi, istilahnya gitu. Karena kan dekat dengan apa? Pembuluh darah ya, apalagi di daerah lipatan-lipatan. Biasanya kalau di daerah moksa itu di daerah lipat-lipatan itu tidak diperkenankan ya atau tidak dibolehkan ya karena di situ adanya pembuluh darah ya seperti itu. Jadi tidak dibolehkan. Nah ini juga salah satu contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Ini kita lihat di sini. Coba. Barusan tadi ada kontraindikasi. Ya kontraindikasi yang tadi yang di LU5 ya. Ini ya. Nah ini juga sama nih di LU8 ya. Jadi dia tegak lurus dalam 0,1 kontraindikasi untuk moksa karena dekat dengan pembuluh darah ya di sini. Iya, jadi memang ekstra hati-hati ya Bapak Ibu. Nah gitu Bapak Ibu harus dilihat ya kontraindikasi yang kaitannya dengan moksa seperti itu. Jadi tidak semua titik kita pakai ya untuk kita gunakan dengan di moksa semua tidak ya. Jadi ada beberapa bagian yang tidak boleh di moksa juga seperti itu. Jadi ada istilahnya tadi kontraindikasinya gitu ya. Gimana bisa dipahami Bapak Ibu kaitan dengan moksa? Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan untuk Pak Dedi. Nah itu kalau untuk film-filmnya itu kan udah lengkap tuh Bapak Ibu tinggal nonton aja ya bagaimana cara para terapis itu untuk melakukan moksa ya seperti itu juga ada di situ. Ada lagi yang mau di lanjut aja kali Pak. Udah? Ya lanjut aja kali. Oke. Oke itu ya Bapak Ibu yang kaitannya dengan titik-titik moksanya di PDF-nya ada Pak? Apa? Titik moksa itu sama dengan titik akupuntur Pak. Oh gitu. Tapi ya sekali lagi tidak semua titik-titik akupuntur bisa dimoksa. Nanti ada tulisan kayak tadi Pak, kontraindikasi. Nanti harus kita perhatikan tuh. Jadi kita yang asal moksa aja tapi lihat dulu ini kontraindikasi kan moksa. Oh ternyata ada, ya udah jangan dimoksa berarti. Gitu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah Pak Dedi. Oke. Nah gitu ya untuk materi moksa untuk hari ini. Baik, ada yang mau ditambahkan tentang moksa atau kita lanjut kepada tadi titik-titik apa penting ya?
titik penting sekarang, ya. Tidak ditanyakan lagi. Ya, kita lanjut ke titik-titik penting. Bapak Ibu, materinya sudah saya share di grup ya. Boleh dilihat sambil dilihat di grup atau lihat di PPT-nya Pak Dedi sekarang. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang titik-titik penting di dalam ilmu akupuntur. Jadi untuk pembahasan nanti besok yang kaitannya dengan titik penting itu lebih kuat lagi ya, Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Jadi dalam ilmu akupuntur itu yang terkait dengan titik-titik ya. Jadi seakan-akan gini. Oh, pokok pakai aja deh yang 365 titik, pusing kalau terlihat ya. Jadi kita udah pakai aja gitu kan. Pasti juga akan berpengaruh juga kepada penyakit yang kita sedang kita terapi gitu. Nanti pasti ada perubahan. Iya betul, memang ada perubahan ya, bisa juga seperti itu. Tapi prosesnya yang jadi agak lebih lama, karena ibarat kata gini, kita ingin menuju suatu pergi kemana gitu ya, udah ada tujuannya, tapi kita udah tahu tujuan, tapi kita udah naik ke mobilnya kita nggak tentu arah. Kadang mobil itu muter dulu kemana, terus balik lagi, terus muter lagi kemana gitu. Jadi kita yang penting sedapat aja, pokok arahnya ke sana gitu. Istilahnya begitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah ada tujuan ke sana, tapi kita udah tentukan yang kira-kira yang kendaraan mana, atau kita sering pakai Google Map ya, seperti itu, cari jalan yang terdekat. Nah itu dia penting, berarti ini jalan yang paling penting nih biar kita sampai tempat tujuan. Nah itu juga sama di dalam akupuntur. Jadi kadang semua titik-titik yang ada di di materi akupuntur itu kadang ada yang dari segi powerfulnya itu kurang, atau dari segi pengobatan itu dia agak lambat gitu. Nah makanya di dalam pelatihan ini akupuntur ini makanya dikasih lebih khusus lagi, itu istilahnya dengan istilah titik-titik penting gitu ya. Habis ya. Oke, kita 10 menit lagi nih ya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi titik-titik penting ini ya. Jadi untuk lebih kita fokus gitu, apabila ada suatu permasalahan atau trouble itu bisa kita langsung fokus ke sini, ya kayak ambilnya titiknya ini nih, karena dia termasuk istilah titik-titik penting yang sering dipakai di dalam pengobatan akupuntur seperti itu. Ya, nah ini. Yang pertama yaitu titik usu. Ya, usu. Orang bilang ada seperti itu, usu atau usu ya. Jadi titik yang berdasarkan konsep 5 unsur ya. Dan ini adalah titik yang sering digunakan untuk kasus yang ekses, kita ambil titik anak. Untuk kasus yang defisien, maka kita ambil titik ibu. Ya, teori saling apa nih kira-kira Bapak Ibu? Teori apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Misalkan dia lemah, kita ambil titik ibunya, ya. Bila dia ekses, kita ambil titik anaknya. Kira-kira hubungan apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Menghidupkan membatasi. Hah? Menghidupkan membatasi. Titik ibu, titik yang akses ya untuk keseimbangan. Gimana tadi? Jadi titik ibu digunakan untuk menguatkan. Untuk akses. Iya, untuk yang kasusnya defisien. Jadi titik ibu digunakan untuk menguatkan untuk kasus yang Deviasi. Titik anak digunakan untuk kasus yang untuk sifatnya melemahkan. Iya. Melemahkan ya? Iya. Anak melemahkan, ibu menguatkan. Iya, betul Pak. Ya. Nah itu yang disebut dengan istilah titik usu. Ya, usu. Seperti itu. Ya itu nanti titik-titiknya dikasih tahu kan? Ya, dikasih tahu nanti pas kita praktek Pak. Ya. Kalau pas kita praktek itu nanti ada bukunya panduan sendiri ya?
Ada nanti dikasih sama dari panitia nanti ada di sana. Ya berwarna kan Pak? Oh enggak Pak, enggak berwarna, kayak hitam Hitam putih aja Pak. Kalau hitam putih itu kurang jelas ya. Kalau berwarna itu lumayan Pak biaya fotokopinya Pak. Tapi Pak, yang titik-titik itu emang dari sananya emang hitam putih Pak. Oh gitu. Iya, yang Tapi nanti dikasih bukunya toh, Modulnya ya. modul ya Pak. modulnya pada saat pertemuan. Ya, pada pertemuan secara offline ya, insya Allah. Iya, Pada saat offline itu loh Mbak. iya, iya benar Pak. Nanti akan Oke, modul. sekarang Bapak Ibu kita siap-siap ya ke yang link berikutnya ya, karena udah mau habis ya, jadi kita keluar dulu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bapak Ibu, untuk sekarang ini kan kita udah mau habis nih, jadi kita keluar dulu. Nanti akan saya kirim lagi link